Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 35. Hanya menganggapnya orang lain. Tit, diamlah. Boy kesal saat tangan Tita terus saja menghalangi dirinya untuk menyentuh tubuh itu. B, aku sangat lapar karena tadi pagi belum sempat sarapan. Tita menahan wajah Boy hingga membuat kedua mata mereka saling bertemu. Baiklah, kita makan dulu. Boy mengambil pakaian Tita, lalu membantu wanitanya itu. Kita makan di ruangan ini saja, bagaimana? Tita menganggukkan kepalanya dengan senyum di bibirnya, karena akhirnya ia mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan Boy. Aku pesan makanan dulu. Boy mengambil ponselnya lalu menyuruh Liam untuk mengorder makanan untuknya dan Tita. B, kita duduk di sofa saja sambil menunggu makanan, ajak Tita. Di sini saja. Boy menahan pinggang Tita agar tidak beranjak dari pangkuannya. Baiklah. Tita menatap wajah suaminya yang tampan itu dengan senyum malu. Ia tidak menyangka kalau pria yang ada di hadapannya itu sudah sangat berubah lebih hangat padanya. Dan jangan lupakan kadar mesum pria itu yang naik 2 kali lipat. Kenapa? Aku tampan bukan? Boy mengerlingkan matanya menggoda Tita. Iya, suamiku ini sangat tampan. Tita mengusap lembut wajah Boy, merangkum wajah itu agar membekas di ingatannya. B, apa kau sudah bisa mencintaiku? Tanya Tita dengan jantung yang berdetak dengan keras. Boy tidak menjawab pertanyaan Tita, dan lebih memilih menatap kedua mata wanitanya dengan intens. Apa pertanyaanmu ada kaitannya dengan Eve? Boy sebenarnya tahu Tita sudah melihat rekaman CCTV saat ia dan Eve berciuman. Saat kemarin melihat Tita tertidur di kamar, Boy mengecek rekaman CCTV karena merasa ada sesuatu yang terjadi antara Tita dengan Eve. Dan ternyata tebakannya benar. Ia melihat pertengkaran yang terjadi antara adik kakak itu. Karena Tita sudah mengetahui kejadian saat Eve menciumnya. Dan ia yang membalas mencium Eve dengan mata yang tertutup sambil menyentuh tubuh Eve. Kenapa kau tidak bertanya langsung padaku? Kenapa kau lebih memilih meminta bantuan pada A? Untuk melihat rekaman CCTV yang ada di ruanganku, Tita terkejut dan tidak menyangka Boy mengetahui dirinya membawa Agam ke ruang kerja pria itu. Tapi bagaimana bisa kau tahu? Aku meminta Agam untuk mengecek rekaman CCTV di ruang kerjamu. Tita Anggora. Boy menjitak kepala istrinya dengan gemas. Kau lupa aku ini Boy Arbeto? Apa yang kau lakukan dan pergi kemanapun aku tahu dengan pasti. Aku juga tahu kau baru saja dari tempat ayah Bayu. Lagi Tita terkejut dan baru menyadari perkataan Agam tempo hari benar adanya. Bahwa Tita tidak akan bisa pergi atau bersembunyi dimanapun. Karena Boy Arbeto pasti akan menemukannya meski ia pergi ke ujung dunia sekalipun. Apa yang kau pikirkan? Kenapa tidak menjawab pertanyaanku? Boy menarik dagu Tita.
Kenapa kau tidak bertanya langsung padaku? Boy mengulangi pertanyaannya. Kenapa kau tidak memberitahuku tentang kejadian malam itu? Tita balik bertanya tanpa menjawab pertanyaan suaminya. Karena aku tidak ingin hubunganmu dengan Eve merenggang karena hal itu. Jadi sebisa mungkin, diam dan berpura-pura tidak terjadi sesuatu di antara kalian. Sahut Tita, ya. Boy mengecup bibir wanitanya. Tapi karena kau sudah tahu, maka aku akan mengatakan apa yang ingin aku lakukan. Boy mengusap bibir Tita dengan jarinya. Aku ingin memindahkan Eve ke cabang perusahaan. Jangan. Tita menyela pembicaraan Boy. Jangan lakukan itu, B. Aku mohon. Kenapa? Jangan, B. Aku tidak ingin Kak Eve merasa disingkirkan. Ucap Tita dengan sendu. Boy memperhatikan wajah Tita dengan intens. Baiklah jika itu maumu. Dan sekarang katakan apa yang ingin kau katakan. Karena aku tahu kau pasti mempunyai tujuan datang kemari. Tita menarik napasnya lalu membuangnya secara perlahan. Aku ingin pergi ke Paris. Oke, kapan kau ingin pergi? Tanya Boy dengan santai. Secepatnya. Jawab Tita dengan hati yang terluka. Karena Boy dengan cepat mengizinkannya pergi begitu saja. Aku kira akan susah mendapatkan izin darimu untuk pergi dan menetap di Paris. Tapi ternyata semudah itu kau mengizinkan aku pergi. Apa karena kau tidak mencintaiku? Tapi kenapa aku merasa kau mencintaiku? Boy melihat jadwal kegiatannya 1 bulan ini yang ada di buku agenda kerjanya. Aku akan usahakan secepatnya. Apa ada lagi yang ingin kau katakan? Tita menggelengkan kepalanya dengan raut wajah yang sedih. Kalau tidak ada lagi lebih baik kita lanjutkan yang tadi. Boy memeluk tubuh Tita. Ia sudah tidak bisa menahan hasratnya dan melupakan makan siang yang sedang ditunggu mereka. Boy ingin bercinta dengan Tita di tempat kerjanya. Merasakan sensasi itu bersama wanita yang sudah mencuri hatinya. Entah berapa lama Boy dan Tita memadu kasih. Saling memberi dan menerima kenikmatan surga dunia yang halal bagi mereka untuk dinikmati. Hingga akhirnya mereka merasakan pelepasan dengan bergetar hebat. Saat merasakan puncak kenikmatan tersebut. Tang Yuhani, Boy mengecup kening Tita yang dipenuhi oleh keringat dengan napas yang naik turun. Tita menganggukkan kepalanya dan tanpa sadar meneteskan air mata di kedua pipinya. Tit, kenapa kau menangis? Apa aku menyakitimu? Tanya Boy dengan khawatir. Karena tersadar saat tadi mereka bercinta, ia melakukannya terlalu bersemangat. Tidak, aku tidak apa-apa. Tita mengusap air matanya dengan kasar. B, boleh aku meminta satu permintaan? Tentu saja sayang. Boy mengecup bibir Tita berulang-ulang kali. 100 permintaan pun akan aku kabulkan. Tita tersenyum lalu menyentuh wajah suaminya. Jaga Kak Eve dan jangan pernah kau menghindar atau marah.
Saat kakakku mencoba menarik perhatianmu, cukup kau diam dan tetap berada di sisinya. Tit, apa yang kau bicarakan? Boy yang bingung sampai mengerutkan keningnya. Saat nanti aku tinggal di Paris, aku ingin. Tunggu dulu, tadi kau bilang apa? Boy terkejut saat Tita mengatakan akan tinggal di Paris. Apa maksudnya wanita itu mengatakan tinggal di Paris? Bukankah tadi mereka sepakat untuk pergi ke Paris? Bukan untuk tinggal di Paris. B. Aku ingin tinggal di Paris bersama Mom dan Yela. Jadi selama aku pergi aku mohon jaga Kak If dan Ayah Unta. Tita menjelaskan maksud perkataannya. Jadi kau ingin meninggalkan aku dan menjadikanku babysitter untuk kakakmu? Sinis Boy dengan wajah penuh amarah. Bukan meninggalkanmu apalagi menjadikan kau babysitter. Mana ada babysitter setampan dirimu? Tita menarik pipi suaminya dengan gemas. Tit, ini tidak lucu, dan aku melarangmu pergi, titik. B. Aku mohon dengarkan dulu penjelasanku. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Boy yang marah langsung berdiri dari tempat duduknya, hingga hampir membuat Tita yang berada di pangkuannya terjatuh. Kalau saja ia tidak cepat menahan tubuh wanitanya. B, ya ampun, kenapa kau jadi marah? Tita menatap suaminya yang sedang memakai pakaiannya. Kenapa aku marah? Harusnya kau itu berpikir kenapa aku marah? Boy menjitak kepala Tita dengan geram. Cepat pakai pakaianmu dan pulang ke apartemen. Boy memunggungi Tita karena sangat marah dengan keinginan wanita itu. Bisanya Tita ingin pergi. Setelah hatinya sudah jatuh sedalam-dalamnya pada wanita yang bernama Tita Anggora. Tita yang merasa diabaikan oleh Boy, hanya bisa menghela napasnya sambil menatap punggung pria itu. Ia mengambil pakaiannya dan segera memakainya tanpa banyak berkata. Kau akan diantar pulang oleh Lia. Dan ingat jangan pernah keluar dari apartemen tanpa seizinku, ucap Boy tanpa menatap ke arah belakang. B. Tita memeluk suaminya dari belakang. Jangan marah padaku, setidaknya dengarkan dulu penjelasan aku. Boy hanya diam saja tanpa mau berbalik badan untuk menatap Tita. Aku ingin merasakan tinggal bersama seseorang yang melahirkanku ke dunia ini. Aku ingin menghabiskan waktuku dengannya dan menciptakan kenangan yang selama ini aku tidak punya. Ucap Tita dengan lirih. Apa kau tahu, selama ini aku tidak pernah bertemu dengannya. Dan baru hari ini aku tahu kalau momiku sangat menyayangiku. Tita akhirnya memilih untuk menceritakan semuanya pada Boy. Bagaimana Kak If yang membencinya dan menyalahkan semua yang terjadi kepadanya. Boy yang mendengar semua penjelasan Tita, langsung berbalik dan memeluk wanita itu yang sedang menangis di punggungnya. Ia dapat merasakan kesedihan Tita karena tangis itu begitu menyayat hatinya. Kalau begitu kita akan tinggal di Paris. Boy mengusap air mata di wajah Tita, lalu mengecup bibir tipis itu dengan penuh kasih. Tidak B, hanya aku yang akan tinggal di sana. Tit, Boy kembali emosi.
kenapa kau bersikeras untuk pergi sendiri? Apa ini karena Eve? Kalau ya, maka aku akan mengirim wanita itu ke kutub utara, ucap Boy dengan penuh amarah. B. Tita menepuk dada bidang suaminya dengan wajah yang kesal. Mana bisa kau melakukan hal itu? Aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Apa kau lupa siapa aku? Cowboy Arbeto, aku tidak lupa itu, gerutu Tita. Bagus kalau kau masih ingat. Dan keberangkatan kita untuk tinggal di Paris akan aku urus secepatnya. B. Aku ingin pergi sendiri. Kenapa kau tidak mengerti keinginanku? Aku ingin merasakan tinggal berdua dengan momiku, tanpa ada orang lain yang... Jadi aku ini orang lain bagimu? Boy melepaskan pelukannya. Bukan begitu B, maksudku. Cukup Tit, sampai kapanpun aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Dan jika memang harus pergi aku akan ikut denganmu. Putus Boy tanpa bisa diganggu-gugat. B. Boy tidak ingin lagi mendengar penjelasan Tita. Karena hatinya sangat marah saat tahu Tita hanya menganggapnya orang lain. Dengan segera Boy mengambil ponselnya untuk memanggil Liam ke ruangannya. Setelah melihat Liam masuk ke dalam ruangannya, Boy segera memberikan perintah pada asistennya itu. Lia, antar Tita pulang, dan tugaskan 2 pengawal untuk berjaga di depan pintu apartemen. Baik Tuan, ucap Liam dengan sedikit bingung. Saat tuannya meminta pengawal untuk berjaga di apartemen mereka, apalagi saat melihat ekspresi wajah Tuan Boy dan Nyonya Tita yang menunjukkan kemarahan dan kesedihan. Padahal beberapa saat yang lalu keduanya terlihat sangat mesra. Bahkan mereka melewatkan makanan yang sudah dipesan. Karena sedang asik bercinta terlihat dari tertutupnya ruang kerja Tuan Boy. B. Aku akan terus memohon agar kau mau mengizinkan aku pergi. Dan mulai besok aku akan mengikuti terus kemanapun kau pergi. Sebagai bukti kalau aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku inginkan, ucap Tita sebelum keluar dari ruangan Boy. Boy hanya mendengar perkataan Tita dan menatap punggung wanitanya, yang mulai menghilang dari balik pintu. Sial, kenapa jadi begini? Umpat Boy. Ketika aku sudah mencintainya, kenapa dia memilih untuk pergi? Boy acak rambutnya dengan kasar. Setelah 3 hari perbincangan terakhir mereka mengenai keinginan Tita untuk tinggal di Paris, dan keputusan Tita yang akan terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Demi untuk mendapatkan izin darinya, Boy pun dibuat pusing dengan kelakuan istrinya selama 3 hari ini. Di mana Tita benar-benar melakukan apa yang dikatakannya, dengan mengikuti kemanapun ia pergi. Hanya saat dirinya ke toilet saja Tita tidak akan mengikuti. Selebihnya wanita itu sudah seperti bayangannya saja. Seperti saat ini contohnya di mana Boy tidak bisa berkonsentrasi sama sekali selama kegiatan rapat berlangsung. Karena matanya terus tertuju pada seorang wanita yang duduk di pojok ruangan. Wanita yang terlihat semakin cantik dan menggemaskan di matanya itu. Dengan santai duduk sambil memainkan ponsel di tangannya,
tanpa peduli atau risih akan situasi yang ada di sekitarnya. Dan selama kegiatan rapat berlangsung, Tita tidak membuat keonaran sama sekali. Hanya sesekali wanita itu menatap dirinya dengan senyum tanpa dosa, karena sudah membuatnya tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja. Rapat hari ini selesai. Boy yang kesal karena tidak bisa berkonsentrasi memutuskan untuk menyudahi rapat tersebut. Tapi Tuan, aku bilang selesai dan kalian semua silahkan keluar. Seluruh orang yang ada di ruangan tersebut satu persatu meninggalkan ruang rapat. Tanpa berani untuk protes, mereka berjalan keluar ruangan sambil berbisik mengenai sikap Boy Arbeto yang sangat tidak profesional, karena sudah membubarkan rapat yang baru setengah jalan. Rapatnya sudah selesai? Tanya Tita saat menyadari di ruangan tersebut hanya ada Boy, Liam dan juga dirinya. Sampai kapan kau akan mengikutiku? Tanya Boy tanpa menjawab pertanyaan Tita. Sampai kau setuju aku tinggal di Paris, jawab Tita dengan senyum di bibirnya. Kau. Boy yang merasa geram, lagi hanya bisa mengepalkan kedua tangannya. Lupakan permintaan konyolmu itu, karena sampai kapanpun aku tidak akan mengizinkan kau pergi. Ucap Boy dengan sangat tegas. Kalau begitu aku akan terus mengikutimu dan terus mengganggumu. Tita mendekat pada suaminya, lalu memeluk pinggang pria itu dengan sangat erat. Tit, lepaskan. Bersambung.